Alhamdulillah alladzi yaqbalu taubata an ibadi wa ya'fu anis sayyi'ah wa yaf'alu ma tu'marun wa yastajibu alladhina amanu wa amilus solihat wa yaziduhum min fadlihi walil kafirina lahum adzabun syadid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman syahalallahu tariqahu ila jannah. Wa qala aidan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Rawahul Bukhari. Ibu segenap jemaah ta'lim Masjid Jami' Al-Muhajirin yang ada di lingkungan Senturi 2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada pagi ini Allah berikan kesehatan kepada kita dan juga Allah berikan kelapangan waktu kita. Alhamdulillah kita datang ke tempat ini. Mudah-mudahan ini langkah kita untuk meniti ke surga. Sebagaimana Allah tegaskan, siapa orang yang meringankan langkahnya untuk datang ke majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya untuk masuk surga. Tidak ada majelis yang paling terbaik, Bu, yang dijamin setiap orang yang datang ke tempat itu dia akan dimudahkan langkahnya untuk ke surga kecuali majelis ilmu. Dari itu dalam tarbiyatu wa ta'lim, pedoman dalam mengikuti ta'lim itu kita satu, wa idza quri'al Qur'an fastami'u, kalau dibacakan Al-Qur'an dengarkan, wa ansitu dan perhatikan. Yang kedua juga apabila kita diperintahkan untuk duduk. Apabila kita diperintahkan untuk membaca, bacalah. Sampai Allah berfirman, la tuharrik lisanaka lita'jala bi. Jangan kamu cepat-cepat menggerakkan lidahmu karena kamu ingin cepat selesai membaca Al-Quran atau ta'lim itu. Inna jama'ahu wa Qur'ana, sungguhnya jaminan akulah yang mengumpulkan Quran, atau kamu dapat ilmu atau tidak. Jadi bukan karena kecerdasan kita, bukan karena gurunya, tetapi orang yang akan mendapatkan ilmu itu karena Allah meridhoinya. Lalu bagaimana caranya? Nah, yang ketiga, faidza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Maka apabila dibacakan, apabila diperdengarkan pelajaran itu, maka dengarkanlah. Ini perintahnya. Dan mari kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, dasar kita memilih peran wanita dalam perjuangan dan dakwah yaitu surat At-Tahrim, ya. Ayatnya 10, 11, 12. Jadi Bapak Ibu, Ibu-ibu, saya baca, setelah itu diterjemahkan satu orang. Ayatnya 10, 11, 12 ya. Sudah dibuka surat At-Tahrim. Silakan, Bu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة نوح وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ونفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلماته ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ونفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربه وكانت من القانتين. Silakan Bu, satu orang baca. Allahumma tolonglah bagi orang-orang kafir di timur dan di timur. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman istri Fir'aun ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tuliskan ke dalam rahimnya sebagian dari roh Tuhan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Baik. Yang pertama, di sini Allah ingin memberikan perbedaan antara wanita mukminah dengan wanita yang ghairu mukminah, yang kafir. Salah satu di antaranya contoh wanita yang kafir itu Allah berikan perumpamaan seperti istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Wa daraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata. Sedangkan yang ke-10 Allah memberikan perumpamaan wanita yang mukminah, yaitu istrinya Firaun. Nah, mungkin ibu sudah terbayang ya, bagaimana istri Firaun itu yang bernama Asia, ayat 10, ayat 11-nya itu. Bu, Asia itu adalah wanita yang memang luar biasa, cerdas, pintar. Suaminya, istrinya itu ribuan. Firaun itu tiap malam mengganti wanita. Setiap wanita itu ditiduri, dibunuh. Nah, kalau ibu baca tentang sejarah tembok Cina itu kan, di penghujungnya itu ada hampir 1.800 kamar.
Karena rajanya itu juga setiap dia menikahi seorang gadis, lalu punya anak, tidak punya anak, dia tidak boleh kawin lagi, maka ditawan di kamar-kamar itu. Nah, Fir'aun lebih dahsyat tuh, dibunuh. Bertemulah anak orang soleh, Asiyah ini. Dan Asiyah ini kena soleha, cerdik, dan juga intelektual ya Bu. Dia dapat tugas dari ayahnya, boleh kau terima lamaran Fir'aun itu dengan syarat kau punya misi. Bagaimana mencegah kekerasan Fir'aun, kekejamannya, dan kau harus bisa menyatakan bahwa Fir'aun itu bukan Tuhan. Karena Fir'aun mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Aku ini adalah Tuhan kamu yang paling tinggi. Nah Bu, dari satu hari, kedua hari, Fir'aun itu nggak berdaya. Karena setiap pulang ke rumah dari mana-mana bertemu dengan Asia, Asia itu selalu bicara, menceramai Fir'aun itu. Sampai Fir'aun kecapean tidur. Besok pagi begitu lagi Bu, dia aktivitas, sorenya begitu. Lama-kelamaan nggak ada perubahan. Jadi didakwahkan baik secara terang-terangan, secara sembunyi, nggak ada tanda-tanda perubahan itu. Sampai akhirnya Allah itu titipkanlah bayi, yaitu Musa alaihissalam. Pembelaan Asia pada Musa itu luar biasa. Sampai Allah memuji, Allah berikan rasa cinta Asia itu pada Musa melebihi dari anaknya, padahal dia tidak punya anak. Bagaimana punya anak? Nggak bisa disentuh. Bagaimana Allah mengizinkan, ya kan, Fir'aun itu bisa berhubungan dengan Asia. Orang Asia ini orang dijaga oleh Allah. Ibu lihat, kalau ibu mempertahankan keimanan, mempertahankan akidah, dan ibu menjaga kesalehan ibu, ibu menjaga hak-hak ibu menjaga aurat ibu, ya Bu, ibu akan dilindungi oleh Allah dari tangan-tangan orang-orang jahat yang tidak seagama. Coba dilihat dulu surat Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfi min amri rabbi. Sudah ketemu? Ar-Ra'd, Ar-Ra'd ya. Ayat 11. Satu orang baca Bu. Silakan. Surat 13. Ayat 11. Sudah baca terjemahnya aja, saya sudah bacakan ayatnya. Ya. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan dari belakangnya. Mereka menjaga atas perintah Allah. Stop sampai situ dulu. Lahu muakibatun. Lahu ini bagi setiap orang yang mereka itu menjalankan perintah Allah. Ya. Jadi ibu gini. Ibu mau apapun yang terjadi, ibu jangan tinggalkanlah ketaatan ibu kepada Allah. Kalau kita sudah punya komitmen, dan komitmen kita itu istiqomah, konsisten. Ada apapun ibu jalankan, ya. Nah inilah orang yang akan dijaga oleh Allah melalui dua malaikat yang akan menjaganya dari depan dan dari belakang. Mungkin ada pertanyaan, Ustaz, kanan kirinya nggak dijaga, ada raqib dan atid. Jadi 4 malaikat. Kalau setiap orang mau mukmin, mau kafir, raqib atid ada. Tapi bagi orang yang mukminah, bagi orang yang mukmin, bagi orang yang mau mentaati perintah Allah, Allah kirimlah 2 malaikat. 2 malaikat ini namanya malaikatul hafadzah. Malaikat yang menjagai kita dari depan dan dari belakang. Dan malaikat itu akan melindungi kita, menjaga kita atas dasar perintah Allah. Makanya ada ayat, intan surullah yang surukum. Jika kamu menolong agama Allah, menjalankan syariat Allah, maka niscaya Allah akan tolong kamu.
Bentuknya pertolongan itu Allah kirim 2 malaikat. Kalau ada orang yang akan mencelakakan ibu ya, maka akan ditepis. Sebagaimana ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya Ismail. Itu golok yang udah tajam bagaimana aja, nggak bisa mempan, Bu. Kenapa? Karena Allah perintahkan malaikat hafadz itu untuk menjaga Ismail. Sampai Allah katakan, ya malaikat, kalau sampai terluka leher dan pelipis Nabi Ismail, maka engkaulah yang akan kucincang. Jaga, Bu, mati-matian. Maka kata Ismail, ya tutuplah mata ayah, biar cepat putus leherku. Sudah ya, nah aku sudah tekan ini bagaimanapun juga, tapi aku tidak berdaya. Seperti ada yang menahan. Hingga akhirnya kata Allah, ya sudah, wahai Ibrahim, sekarang potonglah. Ternyata setelah disuruh potong itu sudah diganti dengan kibas kambing. Percaya nggak, Bu? Percaya nggak? Kalau ibu punya uang 100.000, datanglah fakir miskin, anak yatim ya. Terus inilah sakit, ibu bantu. Yakin nggak? Ibu akan dapat rezeki lebih dari apa yang ibu berikan. Yakin? Nah, kalau ibu yakin, saya yakin, Bu, saya yakinnya nggak ada ibu yang miskin. Karena 1 rupiah dibalas berapa? Berapa? 261, 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah, anak yatim, fakir miskin, untuk jariah ya. Seperti orang yang menanam benih. Setiap satu benih itu akan tumbuh 7 batang, fi kulli sumbulatin mi'ata habbah, dan setiap satu batang itu akan berbuah 100. Coba kalau ibu sedekahkan 100.000 kali 700, jadi berapa itu? 100.000 kali 700 berapa? Hah? Berapa? 70 juta, Bu. Coba kalau ibu sedekah ya 1 juta, 700 juta. Bayangkan itu, Bu. Kalau ibu sedekahkan uang ibu itu 10 juta, yakin gak, Bu, dibalas dengan 7 miliar? Gak ada yang miskin. Kenapa banyak kita miskin? Karena kita nggak yakin. Padahal janji Allah, ada nggak yang meleset? Nggak ada. Surat Fatir ayat 5. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haq. Hai manusia, sungguhnya janji Allah itu pasti Allah akan tepati. Kalau kamu berani mensedekahkan uangmu untuk keluarga yang miskin, untuk anak yatim, atau untuk kau jariahkan bangun masjid, Allah akan ganti 700 kali lipat. Makanya kalau kita sakit, berobatnya jangan ke dokter dulu. Pertama taubat. Ya, Bu, bertobatlah kepada Allah. Siapa tahu itu kena dosa kita. Ya, Bu. Yang kedua, apa yang kita lakukan setelah itu? Minta maaf sama orang tua, datang silaturahim. Semua pada orang-orang dekat. Ini perintah. Ibu pergilah ke Arab. Ya kan, saya kan 15 hari di sini, 15 hari di Saudi ya, Bu. Kita sakit itu jarang, Bu, ke rumah sakit. Ya kan? Kalau udah nggak terpaksa, Bu. Udah terpaksa baru ke dokter lah. Karena kita diajarkan oleh Nabi kan. Yang ketiga, di samping kita ini silaturahim, kan, karena kata Nabi gini, man sa'a ayyumaddalahu fi umrihi wa ayyu sa'alahu fi rizki falyattaqillah wal yasir rahim. Siapa yang ingin nih dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka dia banyak silaturahim. Datanglah, Bu, ke teman-teman, saya sakit, doain saya ya. Kecuali kalau kita nggak bisa jalan sama sekali, makanya disunahkan kita itu kasih tahu kalau teman sakit. Tapi kalau kita masih bisa jalan,
Pergilah Bu, satu persatu. Nah, yang ketiga baru banyak sedekah. Ada hadisnya. Fatasaddaqu fa inna tasadaqah tanfa'ul bala'i. Banyaklah sodako. Sodako itulah yang menghilangkan bala. Bala itu apa? Bencana, cobaan, ujian, penyakit. Cuman masalahnya kita yakin nggak? Lebih percaya dengan firman Allah dan hadis Nabi atau lebih percaya pada dokter? Coba sekarang saya tanya, kalau ibu pusing bangun tidur, yang pertama kali ibu ucapkan apa? Woi. Istighfar, istighfar. Yang lain? Hadisnya wa idza maridtu fahuwa yasfin. Ya kan? Begitu kita sakit, ya Allah, kalau aku sakit hanya Engkau lah yang bisa mengobati, ya kan? Ikhlas, tawakal udah. Baru itu selesaikanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka itu kalimat tauhid. Apabila aku sakit, maka hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Betul nggak? Walaupun dibawa ke dokter mana aja Bu. Ya, kalau Allah nggak izinkan bisa nggak? Makanya ada dua ayat yang sangat fenomenal. Satu surat At-Taghabun ayat 9. Dua surat Al-Hadid ayat 22. Bunyinya hampir sama. At-Taghabun 9. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita melainkan yang berlaku ketetapan Allah. Kalau kamu percaya, Allah akan berikan petunjuk ke dalam hatimu. Surat Al-Hadid 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada yang terjadi di bumi kamu ini seperti sekarang kan Bu, Gunung Ciremai erupsi. Bu, sekarang itu erupsinya, Ibu kan sering pergi itu ya ke Bromo kan? Nah, samping Gunung Bromo yang besar apa? Semeru. Sekarang Semeru Bu. Yang namanya laharnya itu turun, habis menerjang. Ini bencana sangat menakutkan. Kemarin pun jam 1 Gunung Merapi meluncur lagi 5 kilo bus. Ibu yakin gak bahwa ini semua kehendak Allah? Itu menandakan Indonesia itu kalau udah alamnya gejolak, kita nggak tahu ada apa besok ini. Karena hati kita nggak ada yang tenang sekarang ini, saling curiga, saling cemburu, masalah ijazah aja sekarang gak beres-beres kan? Kacau, semua orang terlibat, nggak dengerin tiap hari ya kan? Ya kan, kita dengerin terus pusing. Apalagi alam Bu. Tapi semua inilah, emang ini bukan ciptaan Allah, semua ciptaan Allah. Jadi kondusif dan tidak sangat bergantung kita semua. Kita sangat bergantung hidup ini dengan ekosistem kita. Ya Bu ya, satu sama lain. Makanya kalau kita ingin hidup damai, kita dulu. Karena ada hadis Nabi. Wallahu fi auni abdihi madamal abd bi auni akhihi. Allah akan selalu nolong kita kalau kita selalu menolong. Allah akan tipu kita kalau selalu kita menipu. Itu konsekuensinya Bu. Kalau kita nggak mau dibohongin, jangan bohong. Kenapa? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat yang baik, kebaikan akan kembali ke dirimu. Tapi kalau kamu berbuat yang jelek, maka kejelekan itu akan kembali kepada dirimu. Kul ya'malu ala sakilati. Katakan ya Muhammad dalam surat Al-Anbiya, semua orang ini hidup senang, susah, sangat bergantung dengan amalannya. Maka jangan suka kita mencari kambing hitam. Kalau kita saat ini hidup susah Bu, kayak Pak Jokowi mungkin paling susah hidupnya itu. Siapa yang disalahkan? Dia sendiri. Bagaimana cara mengatasinya? Ya sudah, kalau memang ada unsur kebohongan, ngaku aja, mau diapain? Sekarang saya tanya, kalau orang sudah tobat, kalau orang sudah ngaku, boleh gak kita hukum? Nggak boleh. Innallaha ghafurur rahim.
Nah ini Bu yang harus kita renungkan, saya kembalikan. Jadi kalau kita lihat dua ayat ini sampai Allah katakan ya, tidak ada yang terjadi tentang longsor. Di mana longsor yang paling menakutkan sekarang? Cilacap, Banjarnegara. Bu, masih banyak titik-titik ini yang sekarang itu sudah tanah bergerak, melebar. Tiba-tiba ada parit, 2 meter, 3 meter. Begitu besok hujan Bu, 2 hari 2 malam, jalan nggak itu? Jalan tuh tanah Bu. Bus. Saya menyaksikan Bu, waktu Cianjur. Ketika saya datang ke sana, ya Allah Bu, nggak jauh dari tempat saya. Ya, dari puncak yang ada Telkom itu kan, tiba-tiba besok udah hilang. Kenapa? Kita lihat Bu. Tapi begitulah Bu, kalau Allah menghendaki. Kata Allah, inna dzalika 'ala Allah yasir. Bagi Allah sangat mudah. Gak ada yang susah. Dan semua itu bagaimana? Kok bisa terjadi? Bu, kalau Allah sudah murka, apa aja Allah kehendaki, gak ada yang susah. Gunung diangkat pun di atas kepala kita bisa gak? Wa id akhadha mitsaqa bani Israil. Ingat ketika Allah mengambil sumpah kepada Bani Israel. Kata Allah, wa rafa'a fawqakumut tur. Kami angkat di atas kepalamu gunung Tur. Semua pada waktu itu orang menyaksikan gunung itu seperti berjalan kencang, goyang bukut. Makanya Bani Israel semuanya pingsan. Salah satu mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad adalah bisa menyetop matahari dan bulan. Ketika Rasul mengatakan, ya matahari, janganlah kamu bergerak. Bergeraklah butek. Bayangkan kalau itu terus tidak berubah, terjadi kiamat. Pohonan, bisa nggak sujud? Kan ibu tahu salah satu mukjizat yang Allah berikan pada Nabi Muhammad, sujud kurma itu. Bagi Allah nggak ada yang susah. Karena semua ini makhluk Allah. Maka kalau kita melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan tolong kita. Wa yusabbit aqdamakum. Dan Allah akan mantapkan langkah kita. Artinya apa Bu? Kalau kita ini berpegang teguh kepada syariat Islam, dan kita mengedepankan dalam hidup kita ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya Bu, insya Allah kita menjadi orang yang istiqomah. Istiqomah itu punya pendirian. Dan ini kita doa. Doa kita setiap hari berapa kali? 17 kali minimal. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Arti jalan yang lurus itu Bu, ya, kan mustaqimlah kata koma yakumu, berdiri. Istiqomah mendirikan sesuatu yang sudah berdiri. Ya Bu, maka ini ada bukan laisa bilabzin, bukan dengan lapat yang aslinya, tapi ini kinaya. Ihdinas siratal mustaqim artinya tunjukilah kepada kami jalan orang-orang yang memiliki pendirian. Itulah dinamakan siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang punya pendirian, walaupun di dunia kelihatan mereka susah, dimusuhi orang, dirampas kekuasaannya, Bu, kadang-kadang juga disita kekayaannya oleh manusia yang zalim kan? Tapi kata Allah, ini orang yang penuh kenikmatan hidupnya. Ketimbang orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah. Ada jaminan? Ibu baca surat An-Nisa ayat 48. Wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika an'amallahu alaihim. Siapa orang yang hidupnya mereka mengedepankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah orang yang hidupnya kami akan berikan kenikmatan. Sekarang saya tanya, orang yang hidupnya penuh dengan kenikmatan itu apakah orang yang jabatannya tinggi? Bukan juga. Apakah orang yang mendapatkan kenikmatan dalam hidup orang yang banyak hartanya? Enggak juga. Satu kunci ibu harus tahu. Orang yang bisa mendapatkan kenikmatan dalam hidup ini adalah karena hidupnya diberikan keberkahan
lantaran dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu surat itu. Maka kalau kita hidup mengedepankan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya itu, Bu, walaupun kita nggak punya jabatan, walaupun harta kita pas-pasan, tapi kita benar-benar menikmati hidup itu. Dan kita merasakan kenikmatan itu. Kalau kita merasakan kenikmatan itu, barulah kita akan merasakan kebahagiaan dalam hidup. Kenapa paling nggak enak kita punya harta, tapi kita nggak bisa menikmati harta itu? Mana contohnya? Ibu banyak harta ya, banyak uang, mau beli apa aja bisa. Tapi begitu makan durian, habis kaku semua badan. Udah gue mah daripada gue makan durian besok gue jadi susah, mending gue nggak beli dah biar uang gue banyak. Ya, Bu. Itu artinya Allah berikan rizki, tapi kita tidak bisa memiliki rizki itu. Berapa banyak, Bu? Wah, karena dia sudah gangguan penyakit, itu komplikasi, Bu. Ginjalnya, kena hipertensinya, Bu. Gula darahnya, Bu. Bu, rumahnya bagus. Sampai 3 tingkat, dibuat sampai miliaran, Bu. Begitu sudah jantungnya nggak lagi normal, tuh rumah yang paling bagus tingkat 3 bisa dia tarik lagi nggak? Nggak pernah dia lihat. Nggak bisa lagi memiliki. Kenapa, Bu? Disinilah Ibu harus ingat, hidup itu, Bu, yang Ibu cari apa sih? Kesenangan, kebahagiaan. Walaupun kita ini ya kayak bermain-main, Bu. Karena memang hidup itu innamal hayati dunya la'ib. Permainan. Apa arti permainan itu? Bu, biar kita ini capek, Ibu dikejar-kejar, ya kan ya? Main petak umpet kan begitu, Bu. Tapi karena kita itu bukan bagian menjaga, kan kita senang aja, Bu. Tapi sebaliknya begitu kita menjaga, cari sono, nggak ada yang kita bisa tangkap, Bu. Kira-kira kalau itu nggak menyenangkan, Ibu terusin nggak? Enggak. Walaupun itu sangat membuat kita capek, tapi karena kita senang, Bu, kita terusin nggak? Kenapa? Yang kita cari itu adalah kebahagiaan. Makanya Allah bilang, zina. Jadi bermain yang kita cari adalah kesenangan. Mau kalah, mau menang, yang penting kita senang. Bu, uang habis kita habiskan boleh nyari bertahun-tahun. Karena kita bersyukur atas menikahnya anak kita. Habis 2 miliar. Ibu, bangga nggak, Bu? Bangga nggak? Bangga. Kenapa, Bu? Kata Allah, wa tafakhurum bainakum. Buat apa lu banyak uang, ya kan? Tapi kamu nggak bangga dengan hartamu. Bagaimana cara kita bangga dengan harta kita, Bu? Kita ajak makan orang banyak. Ya, Bu, kita buat senang. Bu, besok kalau kita mati nih, kalau kita itu orang yang suka menyenangkan orang, dibanggain nggak? Bangga. Biar Ibu orang kaya raya sekampung ini, Bu. Tapi kalau Ibu nggak pernah membahagiakan orang, begitu Ibu mati, ada yang kenal nggak? Nggak ada. Sedangkan hidup ini Ibu cari, watafakhurum bainakum. Cari yang bisa membanggakan kamu. Membanggakan sesama kamu. Walaupun kita ini, Bu, ya mati tinggal rumah doang, tapi kita semua orang ini merasakan, ya Allah, Ibu itu Mas pemurah, orangnya ramah, apa aja juga kalau kita ngomong sama dia pasti dibantu. Orang yang begini, bangga nggak kita? Walaupun dia nggak punya hubungan dengan kita, tapi ketika dia mencari, Ibu kenal Ibu ini, Bu, waduh itu iya, itu keluarga saya itu. Kenapa? Karena dia banyak dibanggakan orang. Walaupun dia itu saudara kita, tapi orangnya, Bu, jahat. Nggak ada yang dibanggakan dalam hidupnya. Ibu kenal ini, kita bilang, saya nggak kenal. Kena malu. Ibu tinggal pilih, Bu. Ini surat Al-Hadid ayat 20. Ya kan, Bu? I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zina. Watafakhurum bainakum. Ya, ingat, Bu. Semua apa yang kita miliki, harta yang menyenangkan itu, tapi jangan lupa, jangan buat diri kita doang.
Jadikan itu alat untuk kita menjadi kebanggaan. Wah, kalau begitu Pak Ustadz, kita riak dong. Duh, yang paling jelek tuh orang kaya pura-pura miskin. Yang paling jelek itu orang miskin pura-pura jadi orang kaya. Nggak boleh. Hidup di dalam Islam apa adanya. Kalau memang kita kaya, Bu, sering-sering ngajak orang, ya kan. Kalau memang miskin, ya kita mau diajak orang. Kalau kita nggak ngeraktirin, kita ditraktirin. Hidup nih, Bu. Makanya kata Allah, ya hidup itu watilkal ayyamu nudawiluha linnas. Bagaikan roda pedati. Nah, saya sampaikan Ibu, kenapa Ibu saya suruh baca ayat ini? Ya kan? Kalau pada hari ini Ibu kelihatan seperti ini, Ibu itu kesempatan untuk menolong orang, mungkin besok Ibu butuh pertolongan orang. Jangan Ibu seperti istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut. Kenapa, Bu? Hidupnya itu mereka itu hanya mengikuti hawa nafsunya. Hidupnya itu hanya mementingkan keluarganya. Bahkan yang tidak sejalan dengan dia nggak peduli sekalipun itu suaminya. Maka inilah tanda wanita yang kafir, ya mereka nggak punya hati nurani, ya Bu. Mereka nggak punya kepedulian untuk mencari kebahagiaan dan membahagiakan orang lain, nggak ada itu. Tapi kalau orang Islam, dia selalu mengutamakan, Bu. Sifat Nabi itu, wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fuqara wal masakin. Wa ya'kulu ma'ahu wa yajlisu ma'ahum. Sifat Nabi, Bu, sangat cinta kepada fakir miskin. Kalau Nabi ini ada acara, Bu, yang di depan tuh, yang di VIP, itu orang-orang miskin. Kalau kita pesta, VIP-nya pejabat atau anak yatim? Ibu saya sampaikan ada hadis Bu ya Bu. Seburuk-buruk makanan, yaitu makanannya dihidangkan dalam pesta perkawinan, yang dimana di situ tidak ada orang miskin yang makan. Nauzubillah min dzalik, Bu. Makanya Ibu kan suruh undang ya anak yatim lah, makan biar di situ, biar makanannya berkah. Itu benar, Bu, hadis Nabi. Sekarang saya tanya, doa yang memungkinkan lebih dekat diterima oleh Allah, doa orang miskin, anak yatim, atau para pejabat? Sekarang Ibu ngawinin anak, kata Nabi begini, a'linu nikahaha, umumkanlah atau undanglah di pernikahan anakmu dan mintalah doa. Intinya kita mengundang tetangga itu minta apa? Bukan ampau kan? Wah, sekarang terbalik. Gue rugi ngawinin anak gue. Malu gak, Bu? Jangan. Bu, kalau Ibu itu doa orang diterima, Bu, habis miliaran pun, Bu, kembali. Karena itu milik Allah kok. Makanya nih, siapa yang kira-kira doanya diterima ya, Bu? Nah, di samping fakir miskin, carilah para asatidz. Ya, Bu, guru-guru kita, suruhlah duduk di VIP. Insya Allah kalau dia baca doa anak-anak bersama anak yatim fakir miskin, ya Allah, Bu, yang tadinya anak kita belum soleh, begitu habis menikah soleh. Kan doanya barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Ya Allah, berikan berkahnya nih anak dalam hidupnya. Dan berikan pada keduanya keberkahan dalam pernikahannya. Dan satukan dalam perkawinannya yang penuh dengan kebaikan. Bu, itu doa. Nah, saya sampaikan lagi di sini ya Bu Ina. Sebelum kita menjelaskan di sini, maka istri Nuh, istri Fir'aun itu, Bu, walaupun dia hidup di bawah kekuasaan, di bawah ketiak orang saleh, seorang nabi, sedikit pun tidak mendapatkan kebaikan dari suaminya. Kenapa? Karena dia nggak pernah membantu suami. Justru mereka itu gembosin, kayak istrinya Lut ya. Ketika datang dua malaikat
Wow, pergi ke kampungmu. Oi, suami gua ternyata gay juga. Wah, kaget orang. Suami lu gay? Iya. Ada laki-laki ganteng 2 orang. Dan ketika gua mendekat, nggak boleh. Kalau dia bukan gay, apalagi. Kalau dia nggak gay kan pasti gue disuruh kenalan. Udahlah bu, akhirnya orang nyerbu semua. Begitu datang, teriaklah orang-orang itu. Sampai malaikat bilang, ya Nuh, ya Lut, apakah kau izinkan sekiranya aku akan mengembalikan kota ini? Jangan, di mana dakwaku? Kalau nanti sudah kau tenggelamkan negeri ini, termasuk aku. Allah menurunkan ayat, ya bu, wa ma yu'adzibukum wa anta fihim. Ya Lut, kami tidak akan menurunkan azab walaupun 2 malaikat yang meminta kalau kamu masih ada di situ. Kecuali kalau kamu tinggalkan mereka, barulah aku datangkan. Sudah, akhirnya terdiam bu. Yang ibu harus tahu ya, Nabi Lut begitu. Sampai akhirnya bu, benar-benar Allah perintahkan, ya Lut, tinggalkanlah sudah kaummu ini. Istrimu, anakmu jangan kau hiraukan lagi. Janganlah kamu menoleh ke belakang. Kecuali setelah matahari ini terbit. Nabi Nuh pun sama. Apa artinya bu? Jadi istri-istri yang dijadikan contoh yang tidak baik itu karena mereka itu tidak mau hormat pada suami. Yang kedua, tidak mau membantu untuk beramal soleh walaupun itu pada suaminya. Yang ketiga bu, ibu harus ingat ya, kalau ibu berbuat dosa, berbuat dosalah. Tapi jangan sampai ibu mempengaruhi orang lain. Karena dosa ibu akan berlipat-lipat. Itu yang menyebabkan Lut dan Nuh istrinya nggak diselamatkan. Maka ada ayat, wa ta'awanu bil birri wat taqwa. Hendaklah kamu saling membantu dalam berbuat kebaikan. Wala ta'awanu bil ismi wal udwan. Tapi janganlah kamu saling bekerja sama untuk berbuat dosa dan kejahatan. Itu ingat bu. Ya ayyuhalladzina amanu, bahkan ibu baca lagi nanti surat At-Tahrim ya. Wahai orang yang beriman, idza tanajaitum fala tatanajawna bil ismi wal udwan. Diulang-ulang bu. Maka kalau kita ingin menjadi wanita yang salihah bu, yang pertama karena suami ibu itu memilih ibu kan karena kesalehan ibu. Tunkahul mar'ati di arba'i. 3 wanita itu ada 4 pertimbangan. 1, wali jamaliha, kecantikannya, akhlaknya. Yang kedua, wali maliha, karena kekayaannya. Atau bukan kaya itu banyak harta ya, tapi Nabi mengatakan, laisal gina bikasratil arfa innal gina gina'un nafs. Allah menyuruh suami ibu memilih ibu karena ibu kaya hati, bukan kaya harta. Orang yang lapang dadanya. Makanya ketika kita menghadapi kesulitan, ketika suami kita menghadapi kesulitan, ingat, ibu ada dipilih karena ibu orang yang kaya, bukan kaya harta, kaya hati. Ibu bisa menenangkan suami. Tenang ya, masih ada aku. Soal hidup, kemarin kita punya, sekarang nggak punya, biasa ya. Insya Allah, kalau Allah ingin mengembalikan semua apa yang pernah kita miliki, nggak ada yang susah. Itu namanya wanita yang lapang. Tapi wanita yang sempit, males gue suami gue. Kok taunya udah tua begini? Itu istri yang miskin bu, ya kan? Apalagi wali nasabiha, keturunannya. Jaga bu keturunan kita. Kenapa? Suami kita memilih kita karena melihat orang tua kita. Maka kalau kita bisa menjaga kehormatan orang tua kita, terutama di hadapan suami kita ya bu. Emang ada Ustadz, istri yang merendahkan orang tuanya di hadapan suaminya? Ada.
Mana contohnya? Kita galak sama suami, itu merendahkan suami, merendahkan orang tua kita. Berarti orang tua kita nggak bisa mendidik. Kita matre, itu merendahkan kedua orang tua kita. Kalau suami lagi banyak uang, sayang sama suami. Begitu suaminya udah bokeh, udah loyo, kerjanya marah-marah terus, Bu. Sekarang saya tanya, Bu, kalau suami kita nih, kita marah-marah ngadunya ke orang tuanya atau ke orang tua kita? Orang tua kita datang, ya nasihatin dong ya. Kenapa? Si Eti itu, ya Allah ya, nggak kayak dulu. Boleh nggak kita, Bu, kita itu kalau ada kesulitan banyak boleh mengadu pada orang tua kita, karena itu hakim kita. Tapi kalau ibu ngadu pada kakak, pada adik, jangankan tetangga, setan. 9 pintu masuk setan. 1, bila ghadabi suka marah. Ya Bu. 2, mengikuti hawa nafsu. Itu setan tuh Bu. Hancurlah. 3, hasad. Tahu hasad? Apa tuh hasad? Hasad. Apa Bu? Iri. Yang mana? Dengki. Yang lain? Untung ketemu saya. Catat. Hasad itu rasa tidak suka pada orang yang diberikan kelebihan oleh Allah. Contohnya, nih saudara kita cantik ya Bu ya. Siapa yang kasih kecantikan itu? Allah kan. Nih gara-gara wajah saya kayak begini, jodoh saya susah, Mak. Saya nggak mau sebenarnya wajah saya begini. Itu kan berarti iri kan? Nggak ada orang hasad, Bu. Orang kaya hasad pada orang miskin. Nggak ada. Yang ada orang miskin hasad pada orang. Jadi hasad itu, Ibu buka dalam kamus ya besar bahasa Indonesia. Hasad itu rasa tidak suka pada orang yang diberikan kelebihan ya oleh Allah. Maka orang hasad itu, Bu, iyakum bil hasadi. Hati-hati kamu, bahaya sifat hasad itu. Kenapa? Kalau kita punya hasad, kita hasad pada teman kita hasad pada kakak kita hasad pada suami kita. Sama dengan kita nggak nerima takdir yang Allah berikan pada kita. Ya kan? Emang yang kasih kelebihan, yang kasih jabatan, yang kasih harta, yang kasih kecantikan, Bu, itu kita, bukan kan Allah. Berarti kita protes sama Allah. Makanya kalau kita punya dosa hasad itu, habis kebaikan kamu itu seperti kayu bakar yang dilumat oleh api. Ada nggak sisanya? Jadi abu semua. Nah, jangan hasad, Bu. Karena dari itu setan akan menyesatkan kita dengan dimasukkan sifat hasad. Ingat itu, Bu. 4. Yang keempat, suka ngeluh. Ngeluh. Kita hanya boleh mengeluh satu pada kedua orang tua biar kita didoain, Mak, doain saya. Kayaknya nih abang susah, usaha apa aja, Mak, nggak maju-maju. Kenapa? Kata Allah, ridallahu fi ridail walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu kalau orang tua kita itu ridho. Makanya kalau kita nih usaha, hidup susah, udah Ibu, minta aja bantu sama orang tua. Orang hadisnya begitu kok. Makanya orang tua nih, jangankan orang tua kita, mertua kita itu benar, salah aja kita sudah. Iya aja udah, Bu. Kalau kita udah berani, mama, boleh nggak? Wala taqul lahuma uf itu mama, sering nggak begitu? Nggak boleh, Bu. Makanya lebih baik kita diam dari orang tua. Ya kan? Jangankan dia benar, salah aja kita nggak boleh ngomong, Bu. Orang kata-kata wala taqul lahuma uf, di orang tua kita pikun, ya kan? Habis makan, minta makan lagi. Ya orang pikun. Kita ajak pengen ke rumah kita, sampai rumah kita, dah kita pulang yuk. Kita ajak ke rumahnya, udah kita pulang lagi, pengen ke rumah kita. Benar nggak kita marah, Bu? Nggak bisa. Sampai Allah peringatkan kita, wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala ta'qilun.
Siapapun yang kami panjangkan umurnya, kami akan kembalikan kehidupan seperti anak bayi. Itu udah takdir. Makanya jangan Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkan umur kami. Ini doa setan. Doa setan tuh Bu. Kan ketika dia diusir dari surga, setan ini, apa permintaan pertama? Surat Bu 7 ya, itu ayat 13-14. Robbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, karena kau usir aku dari surga, panjangkan umurku sampai manusia ini kau matikan, setelah itu kau bangkitkan. Jadi sampai kapan setan umurnya? Sampai hari berbangkit. Allahumma anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikan umurku sampai manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. Bu, saya punya kakek ya, umurnya sampai 128 tahun. Mungkin ada orang Bekasi di sini. Ya, kakek saya itu ya Bu Kiai Saatun di Kota Baru. Itu kalau saya ketemu kan saya agak nakal. Saya bilang apa? Kong, doain saya biar umur saya itu sampai kakung. Nangis. Kok tersinggung? Kenapa kok nangis? Dia bilang gini, Salimin, gua tuh pengen dulu punya anak laki-laki. Punyalah paling tua bapakmu. Dengan harapan nanti kalau gua mati, ada yang manggul ke kuburan, yang masukin ke kuburan bapak lu. Bapak lu udah mati. Habis pupus semua. Keempat paman lu udah meninggal semua. Tinggal aja bibi-bibimu perempuan gitu kan. Nggak ada. Oh gitu Kum. Ya, jangan minta umur panjang. Itu doa setan. Kum, tapi enak umur panjang tuh bisa pengalaman. Gimana enak? Gue cerita jajan beli singkong sepicis. Lu tahu nggak uang picisan? Gue cerita perjuangan, lu gak pada ngerti. Gue dibilang dongeng. Gak ada yang nyambung. Gue pergi ke masjid, gue cerita apa, gue ngajar. Orang udah gak paham, gue ngomongin. Gak enak, Bu. 128 tahun itu kan dua generasi, Bu. Orang sekarang umurnya 63, 64, 65, udah habis. Ya kan? Yang ada cucunya meninggal baru 3 tahun yang lalu. Ya kita-kita cucu-cucu. Anaknya udah habis, semua anak perempuannya habis, laki-laki habis. Gak enak. Dah, kalau gitu Ustadz, doanya bagaimana? Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairal li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairal li. Kalau nggak hafal ini bahasa Indonesianya, ya Allah, berikanlah aku kehidupan kalau masih ada kebaikan dalam hidupku, dan matikanlah aku jika sekiranya kematian itu lebih baik daripada aku hidup merepotkan orang lain. Sekarang saya tanya, Bu, umur berapa orang hidup ini umurnya yang merepotkan? 73 tahun. Udah merepotkan tuh Bu sekarang. Jarang yang 76 itu masih normal, jarang nggak? Sekarang umur 64 tahun, karena kita umat Nabi Muhammad, kebanyakan Bu 62 udah keserang dengkulnya. Betul nggak Bu? Apalagi masa setelah COVID, Bu. Penyakit Nabi itu, Bu, berdiri nggak bisa. 61 tahun udah kena. Ya kamu jangan sampai sholat Nabi, Bu. Sini Nabi, sini Abu Bakar. Nggak berani Abu Bakar meninggalkan jauh. Ketika Nabi sudah tidak bisa berdiri, kan Abu Bakar itu jadi imam. Ya kan? Habis sholat digendong, ya kan? Jadi ibu-ibu jangan ngeluh kalau dengkulnya kena. Kalau umurnya sudah di atas 60, Nabi umurnya. Kenapa? Bu, itu tanda kematian sudah datang. Kapan-kapan kita bahas, Bu, ya. Bu, 9 juga 9 tanda kematian datang. Makanya tadi, kalau ibu suka mengeluh karena kekurangan apa yang dulu Allah berikan, berarti ibu setan. Jangan suka ngeluh, Bu. Makanya kalau ada, yuk kita curhat. Nah, ini ustazah setan ini. Karena ada hadis Nabi, Bu. Apabila kamu mendengar dan melihat seseorang saling menceritakan tentang
kesulitan hidupnya, maka sungguhnya itu dua mata setan yang saling memandang. Kacau Bu. Ibu buka itu Bu. Jangan curhat ya Bu ya. Kecuali curhat itu kepada orang tua. Karena kita ada harapan didoakan. Sama temen aja kita curhat. Cuman teman bilang, gue juga hidup gue lebih susah dari lo. Gak percaya Bu. Iya. Ibu ngeluh dengkul. Padahal kawan bilang, padahal gue bukan sekedar dengkul. Nih tulang centong gue udah gak bisa diangkat. Udah jangan ngeluh Bu. Biasa aja. Makanya Nabi berdoa. Itu semuanya karena kita terlalu banyak makan. Terlalu kita ini sibuk dengan dunia. Kayak saya sekarang Bu. Begitu kena ini. Udah. Ke dokter harus operasi kan? Saya nggak mau operasi. Saya bilang saya mau terapi aja. Gimana caranya? Saya gendut Bu. Saya kurangin badan saya 8 kilo. Dulu 100, hampir 100. Sekarang alhamdulillah deh Bu. Udah sekarang badan saya sudah tinggal 86. Bu, hilang semua. Alhamdulillah Bu. Jadi yang gendut dan gula sakit ya Bu ya. Udah jangan ngeluh. Kurangin makan. Ya banyak puasa Bu. Yaumul Bid ya. Senin Kamis. Tapi puasanya jangan puasa ular. Puasa ulat. Emang kita ingin. Kan doa Nabi gini Bu. Aku berlindung umatku. Satu. Dari kegendutan. Yang kedua. Dari senang atau hobi makan. Bu, benar Bu. Kita pergi kemana-mana ya. Harapan indah, Subarekon Bu. Kalau malam Sabtu tuh Bu, malam Ahad, ramainya di mana? Restoran semua. Kuliner ya Bu. Ya Allah, padahal Nabi bilang apa? Makanlah ketika kamu lapar, berhenti sebelum kenyang. Ingat Bu. Nah itulah setan Bu. Yang kelima, banyak makan, banyak tidur. Itu setan ngajarinnya. Coba kalau ibu nih makan kenyang, bangun subuhnya tahajudnya susah nggak? Susah. Nah kalau udah ibu jam 5 makan, nggak ada makan lagi. Bu jam 3 bangun Bu. Kalau saya ini habis ceramah dikasih makan jam 10, tahajud berat. Udah saya tinggalin aja tuh. Ya kan Bu, pokoknya malam nggak mau makan. Habis sarapan kuliah subuh gitu orang pada makan apa itu? Nggak, saya tinggal. Kenapa Pak Salimin nggak pernah makan? Nggak, saya sudah mengurangi. Ikut Nabi aja. Daripada berobat mahal. Obatnya kurangi makan. Udah Bu. Minum, tinggalkan gula semua udah. Nggak ada. Kenapa? Apalagi keturunan saya semua stroke Bu. Ya kan Bu, kakak-kakak saya tuh 2-3 stroke meninggal semua. Saya bilang udah gak ada cara lain. Jadi karya hidup. Nah saya kembalikan lagi ya Bu ya. Inilah makanya setan itu menyesatkan kita, menjadikan kita hidup kita susah ya Bu ya. Tadi banyak makan. Jangan suka ngeluh. Jangan banyak makan ya Bu. Udah baru sombong. Yo, jangan suka tergopoh-gopoh Bu ya. Ini insya Allah bebas. Nah saya kembalikan. Ya Bu ya. Makanya kalau kita lihat dalam ayat ini. Coba. Firaun kaya nggak? Istananya. Ada yang pernah ke Luxor? Ke Luxor pernah? Di Mesir Bu. Itu dekat antara kota Aswan dengan Sudan. Nggak jauh Bu. Di tengah-tengah sungai Nil itu Bu. Istana. Istana itu Bu dibuat dari gunung marmer dipahat. Sampai sekarang marmernya kita ginikan Bu itu. Masya Allah mengkilatnya. Gak pernah pudar Bu. Kaya Bu. Hah? Di mana? Luxor, Karnak, 2 itu. Ada Luxor, ada Karnak. Dan adanya itu bukan di Kairo, jauh Bu. Dari Kairo itu kira-kira 18 jam naik kereta ke arah Sudan. Ya, dia di sumber mata air Nil ya, di perbatasan Sudan itu. Ya itu tempat Nabi Musa dihanyutkan.
Ya kan begitu diajukan didorong ke tengah, akhirnya dipungut oleh Firaun kan. Nah, di sinilah Bu, siapa yang pungut? Asia. Asia itu Bu. Bagaimana pembelaan Asia itu kepada Musa? Nah, di sinilah Bu. Ibu harus yakin ya. Asia itu wanita yang salihah. Bukan dia nggak tahu bahwa ini calon nabi. Yang tahu itu calon nabi Asia. Dari itu dia bela, dibilang, ya daripada kita ini nggak punya anak, besok kamu kan lagi ketakutan nih, kerajaan kamu akan ditumbangkan karena akan lahir seorang bayi laki-laki. Nah ini kan nggak ketahuan anak siapa, kita nggak tahu, kita pungut aja ya, anggap aja anak saya dari rahim saya gitu kan. Firaun lama-lama mikir, bener juga ya, lihat ya matanya galak, mirip seperti mata kamu, ya kan, palanya juga jendol seperti kamu. Nah iya kan Yahudi Bu, ya kan. Makanya begitu lagi di kudang, rasa ingin tahunya, dia lompat kan, gandulan lah di jenggotnya Firaun kan. Waduh, ambil pedang, apa, Asia, inilah bayi yang akan membunuhku. Masih kecil aja dia sudah terbang menyakiti aku. Apa kata Asia? Ya, raja ngaku Tuhan, baru anak kecil aja udah sakit. Emang berapa beratnya? Nggak. Ini aku perasaan aku ini melebihi dari sakit ya, aku ditonjok diapain. Ya udah begini, apakah ini karena kecerdasan dia, rasa ingin tahunya dia wujudkan, atau karena dendam, karena dia musuh kamu? Ya aku ingin tahu, apa usulmu? Kata Asia, kita taruh nih di depan dia 10 meter, satu susu. Yang kedua, kita taruh itu dupa, tahu dupa? Nah, dupa itu bara Bu, tempat bara ya kan? Diletakkanlah bara di situ. Lalu bagaimana Asia? Kata Firaun. Begini ya, kalau dia ambil susu berarti dia sengaja melukai kamu, menyakiti kamu. Dialah memang bayi ini musuh kamu. Kalau dia ambil bara, apalagi dia masukkan ke mulutnya sampai lidahnya itu geroak, berarti dia tidak sengaja. Dia memang rasa ingin tahunya saja. Ya sudah, taruh. Yang 10 meter kan jauh Bu, dari sini ke sana kan. Akhirnya dia jaga di sini kan. Begitu disuruh dibalikin, langsung Nabi Musa itu lari. Larinya kencang kan. Dia tubruk lah itu bara, langsung dimasukkan ke mulutnya, geroak lidahnya. Sehingga nggak punya lidah, kecuali hanya tinggal setengahnya. Sekarang saya tanya, kalau orang nggak punya lidah bisa ngomong nggak? Kalau bisa ngomong juga cadel. Makanya doanya, Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Hilangkanlah sakeluh lidahku dan berikan kepahaman walaupun saya ngomongnya bindeng, cadel. Itulah Bu, lantaran itu akhirnya sudah, sayanglah, situ pembelaan yang namanya Asia. Yang kedua, ketika didatangkan azab, kata Asia, ya nggak ada yang bisa menghilangkan azab ini kecuali Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Mintalah agar air ini dirubah kembali menjadi jernih. Bu, datanglah Nabi Musa, dipanggil ibunya, sangat dekat. Kata Asia, wahai anakku, akulah yang membesarkanmu sampai seperti sekarang ini. Walaupun ayahmu tidak suka dengan kamu, aku bela engkau. Tapi apakah kau tega? Ayahmu tidak bisa mandi berhari-hari karena air semua berubah menjadi darah. Mintalah dikembalikan. Berdoa Bu Nabi Musa, berubah. Dengan perjanjian, kata Firaun, kalau kau bisa merubahnya, maka aku akan beriman kepada Tuhanmu. Begitu berubah, ya berimanlah kepada Allah. Apa kata Firaun? Kau memang ahli sihir yang luar biasa. Ya sudah, ditinggalkan. Kata Nabi Musa, Bunda, ayah sudah seperti itu. Nah, berbuat baiklah tetap pada ayahmu, sekalipun ayahmu tidak sejalan denganmu. Nah, inilah ajaran Islam Bu. Wa in jahadaka an tusyrika bi ma laisa laka bi'ilm fala tuti'huma.
Kata ibunya membacakan ayat ini, sekiranya ayahmu mengajarkan kamu untuk berbuat syirik, jangan kau ikuti. Meskipun demikian, tetaplah kamu nak berbuat baik kepada ayahmu. Walaupun dia bukan darah dagingmu, ya, karena sudah tahu bu, ini anak angkat kan, yang tahu kan ibunya, dikasih tahu. Makanya di sini bu, kalau kita ngangkat anak jangan sampai nggak dikasih tahu ayahnya. Dikasih tahu, kamu tuh bukan anak ibu nak, tapi mama lebih sayang dari kamu. Lalu aku anak siapa? Engkau itu adalah keturunan Bani Israel. Dan tugasmu adalah sama dengan bunda, menyelamatkan Bani Israel. Aku ini bukan Kipti. Bu, udah kerja sama, berani dia. Kata Firaun, bunda, kalau gitu ikut kita aja ke Kanaan. Enggak, tugasku adalah menyelamatkan Firaun. Bagaimana kalau nanti bunda dibunuh? Aku serahkan kepada Allah. Nah itulah bu, wanita. Maka dipuji oleh Allah. Wa innahu kanat minal qanitin. Dia orang yang penuh dengan pendirian. Kalau kita punya suami kayak Fir'aun, kita kira-kira nih, sabar nggak? Bayangkan bu. Bu, pokoknya Asia itu berbuat baik sama Fir'aun seperti kita menyiram air di atas pasir. Tapi apakah Asia menceritakan kejelekan Fir'aun? Tidak. Di sini kan ada hadis, laula amartun nasa antasjuda li zauj laula amartun nasa antasjuda linnas la amartul mar'ata antasjuda li zaujiha. Kalaulah aku boleh menyuruh manusia sujud kepada manusia, yang pertama aku suruh adalah seorang wanita itu sujud pada suaminya. Biar suami kita penzina, biar suami kita penjudi, biar suami kita ini pelaku dosa besar, penipu dan sebagainya. Kalau ibu masih cinta, bu, jagalah kehormatan suami ibu. Itu bu ajaran Islam. Kecuali kalau ibu udah gak butuh suami lagi. Kayak Fir'aun, kayak istri Fir'aun di Asia. Rabbi bnili indaka fil jannah. Ya Allah, kayaknya gak butuh lagi saya Fir'aun. Buatkan saja saya rumah di surga daripada saya tinggal di istana begini, tapi saya nggak punya harga diri. Saya ngomong apa aja, semua kebaikan, masuk kuping kanan, parkir lagi kuping kanan. Nggak ada yang masuk sedikit pun, capek saya. Kalau begini terus, hidup saya jadi apa? Sudahlah, buatkan saja saya rumah di surga, di sisimu. Dan selamatkan saya dari Fir'aun, serta dari kaum yang zalim. Itu kan namanya udah bercerai, Bu. Tapi jangan sampai ibu baru kawin 2 tahun, 3 tahun, baru 40 tahun ya bu ya. Anak-anak udah mulai gede ya pun. Bu, ibu nggak sabar. Jangan, sabar. Sabar. Siapa tahu bu, surga ibu tuh di suami kan. Kalau suami ibu dari ahli maksiat menjadi orang soleh, dia baik karena dakwah ibu. Bu, ibu surga nggak? Surga. Udah males gua. Capek kayaknya. Inilah bu, kenapa ibu nggak belajar? Tapi kalau ibu belajar ini bu, masya Allah ya kan, peran istri itu nggak bisa dinafikan. Setingkat Pak Harto, begitu istrinya meninggal, loyo bu. Setingkat Habibie, orang paling jenius, begitu ditinggalkan Ainun, loyo. SBY, wah dicintai oleh laki-laki perempuan semua mungkin ya. Dia mencari orang yang lebih dari istrinya. Siapa namanya? Ani gitu kan. Dapat 20 juga bu. Tapi karena kesuksesannya anak Sarwa Edi ini pinter kan. Bisa nggak dia mencari pengganti? Nggak bisa. Rasulullah punya istri lebih cantik dari Khadijah. Betul nggak? Aisyah, Hafsah. Tapi bisa nggak melupakan Khadijah? Enggak. Kalau ada masalah sakit, Khadijah ditepuk punah. Ya Rasulullah, aku Aisyah. Cemburu bu.
Kenapa? Nggak bisa, Bu. Kalau laki-laki itu udah pertama kali dia menganggap, ya Bu, ada wanita yang berani berkorban. Aisyah itu saudagar. Sampai kelaparan. Dan dia nggak mau meninggalkan Nabi. Dipisahkan pun dia tetap kelaparan. Ya kan? Di embargo itu. 7 bulan memang sebentar. Sampai makan itu dedaunan dia makan, Bu, yang pahit-pahit. Nggak ada lagi makanan. Tapi tetap setia. Makanya orang tua kita, yang namanya suami, kalau masih cinta, masih sejalan, jodoh lu, biar dia masuk ke lubang biawak, dia ikutin aja udah. Itu namanya wanita yang soleha, ya kan? Insya Allah, Bu. Karena tadi ada hadis Nabi itu ya, Bu. Walaupun nggak boleh, kata Nabi, suami harus dijunjung tinggi, diangkat, ya kan, Bu? Nah, jadi walaupun dia tidak sejalan dengan Fir'aun, tapi dia punya misi, Bu, tetap berjuang. Walaupun anaknya Nabi Musa alaihissalam sudah tinggalkan ke Kan'an, tapi kalau ada kesulitan masih komunikasi. Bayangkan kayak apa komunikasinya? 3 kali loh, Bu. Satu ketika katak, ya kan, belalang. Datang lagi utusan yang namanya Asia ke Nabi Musa kan. Suratnya begini, wahai anakku, apakah kau tega ibumu dan ayahmu yang membesarkan kamu mati karena tidak dapat makanan? Sebuah makan yang dihidangkan itu diserang dengan belalang dan lalat. Nabi Musa terpanggil, pulang. Begitu pulang semua orang ini menjaga, wah ada apa lagi nih. Tapi karena dikawal oleh orang-orang dekat Fir'aun, masuk. Sampai akhirnya kata Fir'aun, gue gak butuh lagi Musa gitu kan. Yang gue butuhkan ada ulama di samping dia, Ba'uri, ya kan, Bu? Pernah ditolak, tapi nggak bisa menghilangkan azab itu. Sampai akhirnya Ba'uri menyerah. Yang bisa ini hanya Musa. Karena dosamu hanya kepada Musa. Berdoalah Musa. Hilang semuanya, Bu. Tetap aja nggak beriman kepada Allah. Tapi apakah Nabi Musa marah? Enggak. Ketika mau ditenggelamkan, Fir'aun teriak, ya anakku, masa kau biarkan aku tenggelam? Tapi Allah bilang mirip seperti Nabi Lut. Ketika dia melihat anaknya akan ditenggelamkan. Tapi kata Allah, hai Musa, biarkanlah dia aku tenggelamkan. Dan akan aku angkat jasadnya. Nah inilah, Bu. Jadi Musa itu memang dididik bukan ibunya yang tukang masak Fir'aun. Tapi dididik seorang yang soleha. Orang anak orang alim yang cerdas. Nah, Bu, kalau kita lihat kesuksesan anak itu bukan pada bapak, ibu. Makanya disinilah kata Nabi, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah guru yang paling utama. Ini ingat, Bu. Jadi kalau kita baca di sini lihat ya, ini kedudukan wanita dalam Al-Quran. Ada yang mau bacakan ini satu orang? Pakai mic? Ayo. Kelihatan nggak? Ya. Kedudukan wanita dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, kedudukan wanita setara dengan laki-laki dalam hal spiritualitas dan amal ibadah. Di mana ketakwaan menjadi tolak ukur utama. Islam mengangkat derajat wanita dari kondisi rendah pada masa jahiliyah, memberikan hak baru dan menempatkannya sebagai hamba dan khalifah Allah yang setara. Meskipun ada perbedaan peran yang disandarkan pada kodrat masing-masing, seperti kewajiban suami untuk menafkahi, Al-Quran menegaskan kesetaraan dalam prinsip-prinsip dasar agama, pendidikan dan pahala atas kebaikan yang dilakukan. Yang membedakan laki dan perempuan itu, Bu, cuma hanya mencari nafkah. Mutlak. Siapa yang punya tanggung jawab, kewajiban memberikan nafkah keluarga? Suami. Dari itu, setiap istri yang akan membantu memberi nafkah atau mencari nafkah, seizin suaminya. Maka kalau suaminya tidak mengizinkan, seorang wanita bekerja, nggak sah, haram. Tapi soal untuk hak mendapatkan pendidikan, oh itu sama, laki dan perempuan tugasnya. Apalagi, Bu, kita lihat di sini, soal masalah lagi untuk prinsip-prinsip mengenal dasar agama, sama. Tadi saya sudah sampaikan nih ada ayat ya. Nanti lihat di dalam surat Ali Imran 195. Sama aja.
fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'a amala amil minkum min zakarin au unsa. Sama. Ya Bu, yang beda cuman hanya soal urusan memberikan nafkah. Dan yang kedua, di zaman jahiliyah itu dulu wanita nggak punya hak apa-apa. Sama dengan orang Medan. Ada orang Medan sini? Yang Medan yang Kristen ya. Yang dapat warisan itu kan cuma anak laki-laki. Anak perempuan kalau masih hidup orang tuanya dia boleh meminta. Tapi kalau begitu orang tua laki dan perempuan udah meninggal, dapat nggak? Nggak dapat. Tapi Islam dapat, cuman setengah bagian dari laki-laki. Ingat, boleh nggak wanita menjadi penguasa? Oh, di zaman Nabi Sulaiman ada Balkis, ya kan? Boleh nggak wanita jadi saudagar? Istri Nabi saudagar. Boleh nggak istri Nabi itu bekerja sebagai membantu mencari nafkah untuk suaminya? Aisyah itu penenun ulum. Hafsah itu pengusaha. Hafsah itu kan anaknya Huyai. Sofia. Sofia itu anaknya Huyai bin Akhtab. Orang Madinah yang dimana mereka itu adalah kaum Ansor, Bu. Ketika Nabi sampai di Madinah, Nabi dihadiahkan janda yang lebih tua dari Khadijah 5 tahun. Ya. Jadi kalau tanya istri Nabi yang lebih tua dari Khadijah, ada Sofia. Sofia cantik ya kan Bu, bangsawan. Dan sebelum menikah dengan Aisyah, maka ia mengurus Aisyah sampai balik, sampai nikah dengan Nabi itu Hafsah, Sofia. Hafsah belakangan. Nah kalau ditanya peran Sofia apa? Luar biasa Bu, merekatkan istri-istri yang lain. Nah disitulah kita lihat perlunya seorang wanita itu punya keahlian, punya skill Bu. Maka ibu didik anak ibu, anak perempuan yang paling pertama itu dia harus punya keahlian. Mau ahli masak, menjahit, ya Bu, apalagi gitu kan, ngatur uang. Itu boleh lah Bu ya, jadi guru, skill itu Bu. Itu dalam Islam dituntut banget, ya kan Bu. Apalagi kita lihat di sini ya Bu, masa pendidikan, terus masalah kebaikan. Bu, Ibu, nah, kalau ibu punya suami yang saleh itu ya, karena yang mencari uang itu suami, yang ibu bangga itu suami ibu pasti, udah mah kamu aja yang ngatur uang itu. Suami dapat nggak? Dapat. Dapat lah Bu. Tapi kalau suaminya yang ngasih aja, istri nggak dapat. Saya punya uang, kasih istri saya. Istri saya jariah, saya dapat nggak? Dapat uang saya. Kalau saya yang ngasih, egois. Istri saya belum tuh dapat kan? Nah itulah Bu, ibu kasih uang pada anak. Nah, sono ya, nanti jangan lupa masukkan ke kotak. Dapat ibu, anak ibu apalagi. Itu orang tua kita dulu. Nanti masukkan ya kalau Jumatan tuh Bu. Sampai diajarkan begitu kita nih. Baik, ini kalau ibu lihat ya dalam surat An-Nisa, surat Maryam, kita bisa lihat dalam surat At-Tolak tadi sudah bacakan. Sekarang mengangkatkan derajat dan hak ya. Memuliakan wanita, kedatangan Islam ini benar-benar memperbaiki pandangan manusia itu kepada wanita. Sebelumnya Bu, sampai Umar itu dia bunuh anaknya lahir. Kenapa? Karena wanita itu Bu, kalau anak bayi wanita terlahir dibunuh karena dianggap hanya menyusahkan. Nggak punya kontribusi dalam hidup keluarga. Nah setelah Islam itu Bu, laki dan perempuan sama saja. Dan semuanya boleh, ya kan Bu? Yang nggak boleh istri jadi suami, itu aja. Tahu nggak istri jadi suami? Tahu nggak maksudnya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu kan Bu lebih tinggi derajatnya, makomnya daripada wanita. Nah, ibu harus pahami ini Bu. Karena tadi kewajiban memberi makan suami. Untuk membuat kebijakan, walaupun ibu nih cerdas, maka untuk menjaga kehormatan suami, ya begini ya. Aku mau istri yang bisa berbuat apa. Ada nggak istri yang begitu? Itu yang terbaik. Udah ya, lu mau diem aja urusan gua semua ini. Itu namanya istri jadi suami.
Bu, ibu seneng nggak kalau diatur oleh suami? Kacau. Ibu lebih senang suami yang suka mengatur atau lebih senang punya suami yang ibu atur? Saya tanya, saya pengen tahu, ibu jujur. Senang yang mana? Nomor 1, nomor 2? Jadi senang diatur ya? Pintar, Bu. Ibu nih pintar soalnya udah. Sekarang saya tanya ya, Bu ya. Nanti tanya di rumah ya, Bu. Tanya ya. Ya, tugas istri itu apa sih ya? Ada yang tahu? Melayani suami. Kesian banget jadi pembantu. Jawab pakai Quran hadis, Bu. Hah? Ibu mau jadi pembantu? 3, Bu ya, catat nih, Bu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Semua kamu laki perempuan punya tanggung jawab, punya tugas. Warrajulu ra'iyatun ala ahlihi. Ini catat, Bu. Hadis ini Bukhari Muslim loh, soalnya. Laki-laki itu punya tanggung jawab terhadap keluarganya, anak istrinya. Jadi ayat yang berbunyi ku anfusakum wa ahlikum nara itu buat suami. Makanya ibu pilih suami itu biarlah dia miskin, yang penting dia bisa jadi imam saya. Betul nggak? Pengertian imam itu bisa mengatur, mengarahkan. Ya Bu, ibu tuh kalau dalam kapal, ya ibu nih chief engineeringnya. Biar kapal itu bagus dan nakodanya itu pinter bagaimanapun juga. Tapi kalau kapal nggak ada mesinnya jalan nggak? Itulah Bu, pinter ibu. Ya, makanya ditugaskan. Wal mar'atu, dan tugas seorang wanita, karena Nabi ini ra'iyatun ala amwali zaujiha, menjaga kekayaan suami. Jadi tugas ibu yang pertama apa? Menjaga duit suami. Udah gitu aja, Bu. Jadi semua kekayaan suami itu diserahkan sama istri. Kalau laki-laki yang soleh. Kalau dia nggak serahkan, salah. Orang Nabi bilang, tugas istri menjaga kekayaan suaminya. Bu, kekayaan suami ibu berapa? Saya nggak pernah tahu, Ustadz. Kasihan deh loh. Kayak saya, Bu ya, saya nggak pernah tahu tuh, Bu. Surat tanah saya pun saya nggak tahu. Semua serahkan istri. Ya Bu, kena kekayaan. Di mana tanah ini suratnya, di mana? Ibu nanti kapan main di tempat saya. Saya kan tangga ibu nih. Di situ kan ada tuh, Bu, di Gang Popeye ya. Saya ada tanah di situ, 7.800 meter, Bu. Saya buat taman, buat rekaman. Kadang kan Indosiar di situ, TV One di situ. Kadang-kadang juga Bu, El Sinta seringan di situ. Orang tahu itu. Di bawah pohon duren, rekaman. Kalau Ibu puter nih, coba. Risalatul Iman, Ahmad Salimin Dani, MA gitu ya. Muncul, ya itu rekaman di situ. Saya nggak tahu, semua yang nangani istri saya, Bu. Saya emang punya istri 2. Ya. Saya punya istri 2 ya, Bu. Tapi kalau satu dibilang kerepotan, ya kawin aja. Mau saya kan Bu sering kemana-mana, sering jarang di sini, ya kan Bu. Yang satu ya Bu ngurus sekolah, yang satu ngurus sekolah semuanya Bu. Saya punya sekolah Salsabila, itu punya saya. Darul Munir sini juga itu pendirinya saya kan, pesantren Ibu. Ya, karena tugas wanita itu adalah menjaga kekayaan suaminya, ya kan Bu. Istri saya tuh sanggup masih nih, kayaknya susah ya, udah banyak begini nih ya, kawin aja lagi ya, yang lebih baik dari gua. Ya nikah lah Bu, di sini yang muda, karena ada Bu, sama aja. Sini ada rumah yang tua, di sana ada rumah yang tua juga, dua-duanya sama ada. Di sana ada, di sana sini ada. Nggak apa-apa Bu, kenapa? Jadi enak saya nanyain, ini bagaimana kalian nggak bisa ngatur, ini karyawan nggak di karyawannya, guru-guru kenapa ada yang belum dapat gajian, saya bilang. Jadi saya marahin istri saya aja. Gimana ini kamu? Tuh menjaga aja nggak bisa ya.
Ya iya Bu, itu tugas. Yang kedua, hei, menjaga anak suaminya. Iya Bu, menjaga anak suaminya. Jadi kalau ibu bercerai, jangan mau diserahin anak. Orang bukan anak ibu ya kan? Kalau diserahin, gue mau digaji berapa? Bang, lu kan mantan suami gue, bisa nggak begitu? Ada ayatnya. Ayatnya begitu Bu. Itu surat apa? At-Tahrim. Ayat 5, ayat 6. Sekarang saya tanya, Bu, ibu meskipun demikian, kalau ibu jadi anak bapak, kalau ditanya siapa orang yang paling dicintai, bapak atau mak? Nah itulah Bu untungnya ibu. Jadi ngapain ibu repot-repot kan? Biar ibu bercerai, ya Bu, anak yang saleh pasti siapa yang kau pilih yang paling kau cintai, bukan bapak, mak, ibu. Berapa kali? Berapa kali? Yang keempat? Yang kelima? Ya itu nggak tahu ibu. Yang kelima itu Bu baru suami. Yang keenam anak-anak. Baik urusan perhatian, apalagi masalah harta. Surat Al-Baqarah 83 itu masalah perhatian kita ya. Wa id akhadha mitsaqa bani Israil, ingatlah ketika kami memberi sumpah Bani Israel itu, alla ta'budu illallah, janganlah kamu menyembah selain Allah, wa bil walidaini ihsana, hendaklah kamu selalu berbuat baik kepada ibu bapakmu, mertuamu ya. Bu, berikutnya baru tuh zawil kurba, anak-anak, suami dan anak-anak, wal yatama wal masakin. Nah, baru kamu harus berbuat baik pada anak yatim dan fakir miskin. Ini masalah perhatian. Nah, sekarang bagaimana masalah harta? Sekarang saya tanya. Bu, kalau setiap bulan digaji, dikasih uang berapa suami? 5 juta. Nggak diserahkan semua. Nggak diserahkan semua sama suami. Peralnya nggak diserahkan. Wah bagus, alhamdulillah. Suaminya soleh itu. Jaga Bu ya, mana ya. Meskipun ibu diserahkan, tapi ibu nggak boleh semena-mena bikin laporan. Hah? Ya harus Bu ya. Saya ingatkan. Karena tugas ibu kan cuma menjaga, ya kan Bu? Kalau nanti ibu ini nggak sanggup, mah. Kok ini nggak jelas semua laporannya gitu kan? Ibu marah nggak? Marah nggak? Lu nggak percaya apa sama gua? Bukan nggak percaya. Nanti di surga kita nggak ketemu. Kan susah Bu, ya kan? Nah sekarang saya tanya deh, ketika suami menyerahkan uang itu yang ibu belanjakan untuk kepentingan rumah tangga ibu dulu atau orang tuanya dulu? Jawab. Jangan main-main ini. Hah? Rumah tangga dulu. Sekarang baca surat Al-Baqarah 215. Baca rame-rame. Ini dakwah loh Bu. Udah ketemu? Yas'alunaka madza yunfikun, mereka bertanya kepadamu mengenai tentang harta yang mereka akan belanjakan. Udah belum? Ya baca satu orang, dengerin, bacanya pelan-pelan, pakai mic itu. Ayo Bu. Ayo baca. 200, ya pinjam dah. Ya. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kami infakkan, tapi tidak diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Stop. Jadi untuk orang tua dulu atau kerabat dulu? Tadi salah nggak jawaban Ibu? Ngaji mesti salah juga kan? Nah iya ini Bu, Ibu mau berkah nggak?
Sekarang saya tanya, siapa orang yang paling ibu cintai lebih dulu? Ibu, bapak, ya kan? Ibu 3 kali, bapak 1 kali, baru kan suami, anak-anak. Nah sekarang begitu urusan belanja ini makan, yang bapak ibu pikirin untuk kepentingan kita sekeluarga dulu atau orang tua mertua kita dulu? Jangan yang nggak ada, kemarin masih ada. Nah, kalau ayat ini Bu, harta apa saja, selama harta itu yang baik, yang halal, maka nafkahkanlah kedua orang tuamu, mertuamu, baru untuk rumah tanggamu. Ini ingat Bu, makanya kenapa banyak orang nggak berkah? Karena dia makan enak-enak, lauknya ini itu, tapi orang tuanya nggak pernah dipikirkan. Padahal dulu Bu, dia mau pergi haji sampai nggak jadi karena kita kuliah, ya kan? Begitu kita pergi haji nggak bilang orang tua. Sakit nggak kalau jadi ibu tuh? Ya kalau ibu mungkin sakit, tapi kalau orang tua ibu tuh ikhlas, udah diam aja namanya anak. Itu Bu. Tapi seharusnya kita jangan sampai ibu bapak kita itu tarik diri. Sekarang saya tanya, kekayaan orang tua kita, kekayaan siapa? Kekayaan kita. Kalau mati kan kita ahli warisnya. Sekarang saya tanya, kekayaan kita, kekayaan orang tua. Ingat itu Bu, karena ahli waris yang tidak bisa terhalang orang tuanya. Kecuali kalau orang tua kita itu mati atau lain agama. Ini ingat Bu, ini prinsip ayat. Makanya apa-apa mertua, apa-apa orang tua, Ustadz kalau udah mati semua gimana? Ya udah doain aja dah. Kalau ibu dulu nggak begitu kan? Makanya Bu beruntung kalau kita punya suami kita anak mama, itu soleha, soleh itu. Ya Bu, dikit-dikit orang tua, mah, ini yang buat orang tua kita, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan saya punya anak kayak suami saya. Enak kan Bu? Ya kan? Ini anak begitu menikah, dapat istri Bu, ya Allah, lupa sama kita, sedih nggak? Nauzubillah min dzalik. Padahal ini Islam loh Bu. Kalau ibu baca sabab nuzul ayat ini ya, Nu'man itu sampai masuk Islam, dia bilang gini, ya Muhammad, aku ini sebenarnya galau. Kenapa kau galau, wahai Nu'man? Aku ini orang Yahudi. Dulu aku ini anak semata wayang, ayahku seorang bangkir terkenal. Segala sesuatunya itu adalah aku, dipikirkan aku, semua jatuh kekayaan kepadaku. Tapi setelah aku menikah, kekayaanku itu menurut orang Yahudi harus dipegang oleh istriku. Nah inilah Bu, istri. Dan aku tidak bisa berbuat baik kepada kedua orang tuaku. Karena kalau aku ambil bertindak begini, istriku comel, rewel, kayak Kang Grame, galak gitu kan. Ada nggak ajaran yang kau bawa ini lebih bermartabat? Nah turunlah itu surat Al-Baqarah 215. Begitu turun ini, aku menyatakan beriman. Ini baru bermartabat. Bu, diajaklah istrinya masuk Islam, diyakini inilah ajaran Islam yang benar. Berubah, maka tugas seorang istri hanya menjaga. Meskipun demikian ketika dia menafkahkan harta itu, ditanya, ya, ini buat apa dulu? Beliin sana, penuhin kulkas mak bapak kita. Penuhin kulkas bertua lo semuanya, barulah sisanya buat kita. Kalau kita, orang tuanya belakangan sisa. Kebalik Bu. Padahal ayatnya sama. Makanya Bu, ibu sholat nggak tadi subuh? Diterima nggak sholatnya? Bingung kan? Salah satu di antara syarat diterimanya sholat itu adalah kalau kita penuhi syaratnya. Betul nggak? Syaratnya apa yang pertama? Islam. Ya kan? Balik. Berakal. Terus suci dari hadas besar dan kecil. Tadi sholat subuh wudu nggak? Wudu. Wudu ibu benar salah? Bingung kan? Bingung kan? Nah udah sekarang wudu dia. Kata Allah gini dalam surat Al-Maidah. Idza kumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Kalau kamu mau sholat, basuhlah mukamu. Muka mana? Kuping masuk gak?
Kuping masuk nggak? Kuping masuk kemana? Kepala bilang. Ini wala. Udah oke. Bu, yang kedua, basuhlah tanganmu sampai ke sikut. Mana tangan? Angkat. Mana tangan? Pegang. Semua. Saya melihat. Angkat. Mana tangannya? Kalian percaya nggak sholat kalian nggak sah? Mana tangan? Nih Bu, ini tangan. Ini lengan. Ini basuhlah tanganmu sampai ke sikut. Jadi air dari sini jalankan ke sikut. Ya Bu? Ibu tak percaya nggak? Baru tahu kan? Baru tahu kan? Sekarang ibu nanti nih sholat zuhur, periksa. Ada nggak yang basuh wudunya gini? Atau banyak kan gini? Ya kan? Coba ibu liatin. Sedangkan Allah bilang, basuhlah tanganmu, alirkan langsung ke sikut air itu. Tapi kebanyakan dari lengan diusap ke tangan ke sikut, ya kan? Udahlah. Apa bedanya antara menyapu dengan mencuci? Nah Bu, belajar Bu yang baru aja Bu. Ibu kan tukang nyuci, ya kan? Coba Bu, kalau nyuci kriterianya apa? Bu, kalau orang berilmu gini, Pak Ustadz, mencuci itu ya, yang pertama, basuhan pertama menghilangkan najisnya. Ya kan Bu? Yang kedua, menghilangkan nodanya. Begitu tertawa ibu ini. Yang ketiga, baru baunya. Makanya kalau mencuci pakaian itu harus 3 gelusan kan? Ibu kan nyuci itu pakai otomatis kan? Pasti 3 kali tuh Bu. Coba Ibu perhatikan. Pertama dibasahin dulu nih ya kan, digiling, dibuang, isi lagi kan dia tuh ngeret gitu kan, giling 15 menit, dibuang lagi, baru masuk tuh air bersih Bu, kucek, udah baru dikeringin. Mesin aja ngerti, masa ibu nggak ngerti? Ya kan Bu. Nah sekarang kalau nyapu, coba bagaimana cara menyapu kepala? Satu orang dah. Sapin. Ya, kalau laki-laki gampang ini Bu, ya kan? Bu, kalau orang nyapu lantai, dibasahin, marah nggak? Makanya ini kasih air cipret, stek dulu. Ya kan? Tarik lagi begini. Kena kuping masuk, ini masukin sini kan. Nah ini angkat, seret, pindahin ini kemari. Tuh Bu, seret. Selesai kan? Paham? Mau bersih ke mau enggak, yang penting nyapu, nggak ada peraturan 3 kali. Tapi kalau membasuh, kena tadi 3 kali itu kriterianya. Nah sekarang mana kaki ibu? Kaki mana kaki? Ya udah saya kasih tahu lah Bu nih. Nih Bu ya, ini kaki. Ini basuhlah kakimu sampai ke mata. Berapa banyak orang wudhu Bu? Dengerin nih. Betul nggak? Coba ibu wudhu sekarang kan dikasih ganjelan. Nah contoh Bu, belajar coba lakukan tinjauan kritis terhadap apa yang kita pahami dari Quran itu. Sama ibu tugas rumah tangga. Jadi kalau saya kasih tema ini, ibu pikirin panjang ujungnya. Kalau ini ngerti semua perempuan, nggak ada konflik kepentingan antara menantu dengan mertua. Ini penting. Kita dari mulai sholat aja susah. Dah sampai sini Bu, selesai dulu.
Lama-lama ibu banyak kesalahannya, banyak kan nggak taunya kan. Ya itu namanya belajar kita. Sampai di sini dulu, insya Allah kita ketemu kembali ibu ya. Saya dekat bu, saya tangga ibu dari sini. Itu Gang Popeye ya, ibu bisa main-main situ. Hah? Iya Lagon ini bu nih, ibu kesini. Iya, ibu suka beli kambing, beli sapi kan? Nah, ada Jaya, itu ponakan saya. Nurjaya itu, ya kan? Di situ saya buat di sini bu. Tadinya saya mau buat pesantren. Tadinya ICM saya mau taruh di sini. Waktu saya jadi keuangan ICM yang di sana tuh di BSB. Saya mau bangun juga di sini ICM, tapi studi kelayakannya nggak lulus, maka ini sekarang nggak jadi, ya. Nanti buat perumahan aja. Tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.